Satu nama dari Pati kini jadi sorotan. Di tengah aksi besar di depan gedung DPR RI, Kamis 27 Agustus 2026, namanya Supriyono atau lebih dikenal sebagai Botok. Dari aktivis daerah, ia kini membawa suara masyarakat Pati langsung ke Senayan. Tuntutannya jelas. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Tapi siapa sebenarnya Botok dan bagaimana perjalanannya sampai bisa berada di titik ini? Botok dikenal sebagai aktivis yang aktif menyuarakan persoalan pemerintahan di Pati. Menariknya, pada Pilkada Pati 2024, ia justru menjadi salah satu pendukung Sudewo yang kemudian terpilih sebagai bupati. Namun hubungan politik itu berubah setelah muncul kebijakan kenaikan PBBP 2 yang menuai keberatan masyarakat. Botok kemudian mengambil posisi berseberangan dan menggerakkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Gerakan tersebut berkembang menjadi tuntutan agar Bupati Sudewo mundur. Aksi yang semakin besar bahkan berujung pada pemblokiran jalur Pantura Pati Juwana selama belasan menit. Botok kemudian menghadapi proses hukum bersama Teguh Istianto. Pada 5 Maret 2026, keduanya divonis 6 bulan dengan masa pengawasan 10 bulan dalam perkara penghasutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya warga Pati ingkang sampun paring donga dumateng kawula. Sebagai bukti kula ajeng sujud ing ajengan panjenengan sami. Kula sujud nuwun atas bantuan panjenengan. Semangat. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Pejuang. Namun, proses tersebut tidak menghentikan gerakannya. Agustus 2026 menjadi babak baru. Botok dan AMPB membawa isu mereka ke tingkat nasional. Ribuan warga dari Pati diarahkan menuju Jakarta untuk mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset. Di tengah persiapan aksi, muncul persoalan rekening. Botok menyebut rekening pribadinya yang berisi sekitar 80,9 juta rupiah mengalami penundaan transaksi di Bank Mandiri. Menurut keterangannya, dana tersebut berasal dari uang pribadi dan patungan warga untuk kebutuhan aksi. Jam 11 kemarin ya, itu tulisannya saldo terblokir sekian puluh juta. Terutama di medsos, itu saldo saya muncul, tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi kan ada saldo terus ada transfer. Terus apalagi itu kan, itu tidak adanya saldo aja, tapi tidak bisa digunakan. Sehari sebelum aksi, Bank Mandiri menyampaikan bahwa penundaan transaksi akan dicabut dan rekening diaktifkan kembali sesuai ketentuan hukum. Kamis 27 Agustus, kawasan DPR RI dipadati berbagai kelompok. AMPB dari Pati membawa tuntutan utama pengesahan RUU Perampasan Aset. Ada juga AMDB dari Depok dengan tuntutan serupa, ditambah persoalan harga kebutuhan pokok. Sementara Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM membawa tuntutan yang lebih luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, upah buruh, hingga perlindungan aktivis. Jadi, satu kawasan memperlihatkan banyak kepentingan dan aspirasi yang berbeda. Namun perhatian kemudian tertuju kepada Botok. Sekitar jam 10:30 WIB, Botok bersama delegasi AMPB diterima masuk ke Gedung Nusantara untuk bertemu pimpinan DPR RI. Hasil pertemuan itu menjadi bagian paling menarik dari aksi. Sekitar jam 11:55 WIB, Botok kembali menemui massa dan membacakan dokumen komitmen pimpinan DPR. Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini kop resmi dari negara bergambar Garuda. Saya baca, mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara, dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. 1.
bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Terima kasih. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian mengonfirmasi keabsahan surat komitmen itu. Kini, perjuangan itu memasuki babak baru. Bukan lagi hanya soal aksi di jalan. Publik punya satu tanggal untuk dikawal bersama. 15 Desember 2026. Apakah RUU perampasan aset benar-benar akan disahkan sesuai komitmen? Atau justru tanggal tersebut menjadi ujian terbesar bagi DPR? Satu hal yang jelas, Botok telah membawa suara dari Pati hingga ke ruang politik nasional. Dan kali ini, bukan hanya massa yang menunggu jawabannya, publik juga ikut menunggu.